Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, izinkan Katsu mengkritik salah satu YouTuber dengan nama Tanpa Ragi yang menjelaskan juga mengenai keaslian kitab suci atas dasar teks-teks tua. Menurut Katsu, ini tidak fair karena tidak menjelaskan kriteria yang dipergunakan untuk membentuk daftar resmi tulisan tersebut dinyatakan kitab suci. Ya, inilah materi Katsu dalam video kali ini. Proses pembentukan kanon dari kitab suci. Kanon dari kitab suci sebagaimana digunakan oleh gereja Katolik sekarang telah mengalami proses panjang loh. Ya, kalian tidak salah dengar. Prosesnya panjang. Begini nih kronologisnya. Pertama, diadakannya kanon pertama yang dikeluarkan oleh Paus Damasus I pada Konsili Roma tahun 382. Kemudian, kanon yang sudah dibentuk tersebut diteguhkan lagi oleh Konsili Hippo pada tahun 393 dan Konsili Kartago 397. Secara khusus, dalam kedua konsili tersebut, Santo Agustinus menekankan bahwa surat Ibrani ditulis oleh Santo Paulus. Kemudian masih ada lagi teman-teman, Konsili Florence yang meneguhkan bahwa kitab suci Katolik Roma diinspirasi oleh Roh Kudus, dan syukurnya hal ini juga disetujui oleh pihak Gereja Katolik Timur. Yang terakhir adalah Konsili Trente pada tanggal 8 April 1546 yang menegaskan bahwa yang dimaksud Deuterokanonika adalah teks yang disetujui lebih akhir dibandingkan dengan yang lainnya, namun secara prinsip memiliki inspirasi roh yang sama dengan bagian kitab suci lainnya. Penjelasan ini berkaitan dengan lahirnya Protestan. Katsu sengaja memaparkan kronologis ini untuk memperjelas bahwa gereja merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sisi lain, menjadi jelas juga bahwa tradisi lisan sebagaimana dilakukan Yesus diwariskan oleh para rasul senantiasa berjalan bersama dengan magisterium gereja Katolik. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Katsu, kalau yang membentuk kanon adalah gereja, apa aja kriteria tulisan tersebut dinyatakan kitab suci? Katsu menemukan kriteria-kriteria berikut ini yang diterima secara umum oleh kalangan gereja Katolik. Pertama, ditulis oleh para rasul sendiri atau orang yang dekat dengan para rasul itu sendiri. Contoh yang dapat Katsu berikan salah satunya adalah Injil Markus. Markus merupakan murid dari Petrus sendiri. Kedua, digunakan pada upacara liturgi gereja Katolik merujuk pada masa gereja perdana. Contohnya adalah surat-surat Paulus. Ketiga, isinya konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Kriteria ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang studi khusus teks kitab suci. Keempat, isinya tidak bertentangan dengan ajaran para rasul. Kelima, usia tulisan teks tersebut sendiri. Dapat dikatakan, tulisan tersebut semakin tua maka semakin dapat dipercaya. Baiklah, sekarang Katsu akan menghadirkan sedikit simulasi yang pernah dilakukan para sarjana kitab suci. Kitab suci yang kita gunakan sekarang merupakan terjemahan dari Masoretic Text
yang berasal dari tahun 920 sampai dengan 1008 Masehi. Versi yang akan kita gunakan dalam perbandingan kali ini adalah versi bahasa Inggris. Kemudian, teks Dead Sea Scrolls merupakan teks tertua untuk Perjanjian Lama karena berasal dari 300 sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Artinya, teks ini ada pada masa Yesus hidup di dunia. Sekarang, dengan menggunakan teknologi, kita bisa menemukan perbandingan berikut. Yuk, kita lihat perbandingannya. Pada layar sebelah kiri teman-teman sudah tampil perbandingan antara versi bahasa Inggris dengan teks Dead Sea Scrolls. Untuk teknis, warna-warna yang berbeda dapat teman-teman lihat pada sisi kanan layar teman-teman sekalian. Dengan membandingkan kedua teks tersebut, serta memperhatikan unsur bahwa isinya konsisten, tidak bertentangan satu sama lain, dan perkiraan waktu penulisan Dead Sea Scrolls, para sarjana kitab suci mengambil kesimpulan. Mereka menyatakan bahwa Perjanjian Lama kitab suci Katolik modern kemungkinan besar sama dengan yang digunakan oleh Yesus sendiri. Nah, teman-teman, setelah melihat bahwa kitab suci Katolik memiliki tingkat keaslian tinggi, Katsu berharap teman-teman semakin semangat membaca kitab suci ya. Bila ada teman yang ingin bertanya atau request materi katekese, bisa mengisi di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan jempol sakti kalian juga agar Katsu semakin semangat berkatekese. Sampai jumpa di video Katsu berikutnya.